Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Kembali Kak Furkon berbagi informasi terbaru ya seputar tenaga honorer dan P3K guru tahun 2023. Tapi sebelum Kak Furkon ke informasinya, Kak Furkon ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkon, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan dong pada saat Kak Furkon mengupload video informasi terbaru ya seputar honorer dan P3K. Mantap jiwa. Ini ada kabar yang geras ya, anyar ya, Bapak Guru ya. Di sini ada hasil ya kan. Ini hasilnya teman-teman cek pendataan honorer di BKN sebanyak 10 kategori diumumkan, itu 3 diantaranya terpaksa di blacklist. Oke, jadi ini seputar pendataan honorer ya, Bapak Ibu Guru ya, pendataan tenaga honorer. Itu ada informasi bahwa dari 10 kategori itu 3 itu di blacklist. Apa aja itu kita simak videonya. Oke, mantap jiwa. Unews.id kabar penting ya. Ini untuk seluruh tenaga honorer yang menantikan hasil pendataan non-ASN di BKN kini telah bisa dilihat. Tidak hanya tentang pendataan honorer ya, Bapak Guru ya, baru-baru ini pemerintah juga mengeluarkan deretan kategori yang bisa diangkat dan golongan yang terancam di blacklist pada pendataan ini. Nah, ini sudah sumbernya dari BKN sendiri ya. Ada instruksi untuk memblacklist 3 kategori tersebut. Untuk menyimak deretan kategori tersebut dan mengetahui hasil pendataan non-ASN pada BKN, maka silakan honorer membaca artikel ini sampai tuntas. Pertama, berbicara terkait hasil pendataan non-ASN yang selama ini menjadi info yang sangat ditunggu-tunggu, kini telah bisa dicek secara langsung. Oke. Jadi hasilnya itu sudah bisa dicek sebenarnya Bapak Guru ya. Hasil sudah bisa dicek. Nah, teman-teman bisa ngeceknya itu dengan mengunjungi laman BKN. Pasalnya sekarang ini BKN telah menutup secara resmi pendataan non-ASN karena sebelumnya sudah ditegaskan bahwa paling lambat pendataan dilakukan 31 Maret 2023. Nah, lebih jauh dari itu, selain itu sempat dihimbau ya kepada para honorer yang belum menyerahkan SPTJM untuk segera menyerahkannya. Namun apabila pendataan tersebut telah selesai dan batas waktu yang ditentukan, maka tidak ada toleransi kembali bagi honorer yang belum menyerahkan SPTJM. Sehingga perlu diketahui bahwa dalam audit data pada sistem pendataan non-ASN BKN sebagaimana yang disampaikan oleh Menpan RB, seperti itu. Maka ada sebanyak 2.355.000 sekian tenaga honorer dari 595 instansi yang telah menyerahkan SPTJM honorer sebagai pendataan non-ASN. Adapun terkait honorer yang masuk dalam hasil verifikasi pendataan non-ASN BKN saat ini, maka bisa dicek langsung ya, yaitu mengunjungi ini pendataan non-asn.bkn.id. Ada nama instansi, ketik search. Kemudian Bapak Ibu Guru bisa mengisi nama lengkap, kemudian klik pengumuman, carilah namamu pada daftar honorer K2 sudah didata oleh admin instansi. Berikutnya adalah terkait deretan kategori yang ternyata tidak semua honorer akan diangkat menjadi ASN termasuk PPK di tahun 2023. Nah, sehingga honorer ini perlu mencermati ya mengetahui apakah termasuk dalam kategori yang akan diangkat secara otomatis atau menjadi ASN PPK atau malah terancam di blacklist. Nah, jadi terangkat otomatis ya kan, kemungkinannya ya otomatis, atau bisa saja melalui tes, atau saja ini kemungkinan terburuk yaitu di blacklist, dari rekrutmen seperti itu. Nah, kemudian hal ini sebagaimana telah dijelaskan juga oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Juni Mart Girsang yang memaparkan ada pengangkatan dan peralihan honorer menjadi ASN PPK di tahun 2023, di mana pengangkatan tersebut akan dilakukan paling lama itu 28 November 2023, selaras selesainya pendataan honorer seperti itu. Nah, dalam rincian 7 kategori honorer yang masuk dalam pengangkatan menjadi ASN PPK secara otomatis, ini ada tenaga pendidik, tenaga kesehatan, penyuluh, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan Satpol PP. Kemudian yang terakhir adalah tenaga honorer lainnya. Kemudian, jadi 3 kategori honorer yang ternyata terkena blacklist BKN dalam pengangkatan jadi ASN tahun 2023 adalah sebagaimana rinciannya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah, ini bakalan di blacklist ya teman-teman ya. Tenaga honorer yang telah mencapai usia batas pensiun, tenaga honorer yang telah aktif selama 3 bulan atau lebih, tidak aktif ya, tidak aktif 3 bulan atau lebih ya, 3 bulan atau lebih. Ini dianggap di blacklist ya.
tenaga honorer yang memiliki rekam jejak pelanggaran kedisiplinan. Adapun perlu dipahami untuk kategori tenaga honorer yang terancam akan di blacklist BKN dari pengangkatan menjadi ASN tahun 2023. Jadi kalau teman-teman masuk ini waspada ya, di blacklist, bisa di blacklist karena sudah memasuki usia pensiun, bisa pelanggaran, bisa juga tidak aktif selama beberapa bulan terakhir. Seperti itu dulu info dari Kabukan, mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu guru yang sudah menonton. Tetap semangat dalam mengajar dan bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.